time for Diari Indonesia Mencari Bakat 2021. Sudah ada 9 peserta yang berhasil lolos audisi juri. Sore ini kita kedatangan peserta-peserta dengan bakat luar biasa yang akan tampil di hadapan para juri. Kira-kira juri akan komentar seperti apa ya? Dan berhasil nggak ya mereka lolos dari audisi juri? So, let's find out! Pemirsa Insert, sekarang Yugo udah ada di depan ruangan para peserta IMB yang akan menunjukkan bakatnya di depan para juri. Nah, kira-kira bakat mereka apa aja dan dari mana aja ya mereka? Nih, kita mau langsung lihat bagaimana persiapan mereka. Kira-kira apa aja yang mereka persiapkan? Yuk, kita ke dalam. Ini akan tampil, mungkin dikenalin dulu siapa namanya dan akan Saya Dr. Lau. Saya akan main sulap. agak ngeri ya pemirsa. Kita tanya yang di belakang deh, yuk kita tanya di belakang. Halo. Halo, nama aku Arjuna Steja, aku dipanggil Arjun, nanti aku tampilnya tari Bali. Halo Mas. Halo juga. Kenalin siapa namanya? Oke, nama saya Malik Chim. Saya adalah seorang mafia diamond yang memiliki kemampuan mentalism. Yakin gak nih bisa menaklukkan hati seorang Deddy Kobuzer? Ya, hidup kita harus yakin sih. Oke, betul. Optimis dari Malik Chim. So many beautiful people. Itu dia Insertizen, beberapa peserta yang akan tampil di hadapan para juri. Nah, ada satu peserta yang unik nih Insertizen. Katanya dia ikutan audisi dengan ngebawa rantai tas ibunya. Walah, buat apa ya Insertizen? Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. luar biasa loh. Ini bikin penasaran nih. Penasaran nih nyanyiin lagu NS terus sambil dengerin musik. Mungkin bisa dikenalin nih siapa sih kamu di Bali seseorang yang menyanyikan lagu NS? Halo, nama saya Ahmad Masruri, biasanya dipanggil Zizin, dari Lamongan, usia 20 tahun. Jadi yang aku bawa saat audisi ini kan kalau namanya kan kalung, bahwasanya ini tuh tasnya mama aku curi buat jadiin kalung. Iya, rantai itu. Kita mau berdiri kali biar ngeliat look kamu nih, persiapannya seperti apa? Ini seriusan? Iya, ini seriusan rantai kalung mama aku ambil, aku bawa. Tapi nggak bilang mama, mungkin masih nyariin di rumah nih. Iya seriusan. Jadi biar kelihatan agak wow dikit lah. Tapi nggak tahu sih jatuhnya wow apa gimana gitu. Tadi Bisa kepikiran gitu maksudnya dijadiin kalung. kan ini biar kelihatan ini aja, biar kayak orang Jakarta gitu sih. Buat biar bisa kayak ngerasa dekat sama keluarga di rumah sih, ada barang yang dibawa, salah satunya rantai ini sih. Rantai ya? Rantai apa kalung nggak tahu nih. Kalau takutin sih pastinya ada karena takutnya di Ivan Gunawan sih, nanti looknya gimana, ini cocok sama dia apa enggak sih. Kalau Kak Igun, barangkali ada style yang salah, dimaafin ya. Kalau ada barangkali ada yang mau wardrobe aku juga boleh banget kok, aku yang bisa nerima. Gitu kali aja ya kan? Kali aja ada ya, iya, dapat baju dari Kak Igun, nggak apa-apa, boleh banget nih. Ahmad Zizin, peserta asal Lamongan yang kini tercatat sebagai seorang mahasiswa jurusan hukum ini, belajar menyanyi secara otodidak loh. Tapi sayangnya Zizin pernah dibully nih sampai ogah buat nyanyi lagi. Kira-kira kenapa ya Insertizen? Motivasi aku sih karena dulu teman-teman kan suka ada yang kayak ngeremehin gitu. Kamu nyanyi apa sih, nyanyi nggak jelas gitu. Terus iya seriusan, jadi kayak ada kurang respon negatif dari teman-teman lah.
Dari situlah aku muncul kayak, jadi sempat pesimis, terus ketemu sama salah satu pembina, disupport, jadi kayak salah satu buat semangat aku buat bisa sampai di sini dan ingin membuktikan ke teman-teman bahwasanya apa yang diomongin dulu itu salah sih. Temen kamu nonton di Insert Live, Iya. kamu mau ngomong apa sama dia? Buat teman-teman, terima kasih ya atas ucapan semangatnya sehingga aku bisa di sini nih, udah bisa di IMB atas berkat salah satunya dukungan atau motivasi dari kalian, dari kata-kata kalian dulu yang udah diterima Zizin gitu sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Masruri, usia 20 tahun, asal dari Lamongan. Jadi kayak dulu dibilang akunya beda sama yang lain gitu kan. Dari teman-teman yang lainnya tuh yang cowok tuh suka main bola, main sport dan lain-lain. Kalau akunya malah di kelas nyanyi sendiri. Kayak kamu percuma, kamu suka lagu barat-barat itu kamu nggak bakal diterima sih di sini. Soalnya yang lainnya suka pada mungkin lagu dangdut masih bisa, kalau kamu lagu barat ngapain kamu. Terus yang pindah sekolah tuh saya pindah di jenjang SMP dan juga SMA. Tapi lebih ke verbal tentang fisik, bahwa dia bilang kamu hitam, kamu keriting, kamu gendut, kamu beda dengan yang lain gitu. Kayak kamu beda, kamu nggak ada yang spesial, nggak ada yang kayak teman-teman yang lain. Aku ingin buktikan kepada kalian ya yang dulu pernah ngeremehin aku, ngerendahin aku tentang kesukaan musik aku ya, bahwasanya aku udah di sini nih di IMB 2021 ini. Salah satunya untuk membuktikan kepada kalian bahwasanya aku bisa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu. Hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah cintaku yang luar biasa. Tulus padamu. Dan kamu sebenarnya punya unsur-unsur Sam Smith a little bit. Dan Sam Smith itu penyanyi yang bisa dibilang vokalnya tuh wah gila banget. Iya. Aku melihat kamu pakai kalung. Itu kalung atau rantai? Ini rantai sini, rantai dari tas mama aku bawa buat jadiin kalung sih. Oh jadi di tasnya itu ada rantai. Ada rantai. Rantainya kamu taruh sini, Aku tas bawa. mama kamu pakai. Enggak, tas Enggak, mamanya enggak, ditinggal enggak. dong. Gak kaget dong Cuma mama bawa ini. rantainya aja. Why? Oh gitu. Kenapa kamu pakai rantai tas sebagai kalung? Jadi aku mau, kan ini mungkin dari tas kesukaan mama juga kan, aku biar bisa lebih dekat sama mama. Sambil mungkin bisa kayak nginget mama udah sama aku terus nih. Aku udah di samping mama gitu. Emang mama kamu ada di mana? Di rumah di Lamongan. Oke. Jadi orangnya nggak bisa jauh gitu dari orang tua. Mestinya kamu pakai tas mama, Oh, jadi iya. kamu lebih ngerasuk. Udah jangan. itu bukan terasuk. Terasuk nanti Bang. Kamu emang sukanya pakai celana di pinggang banget gitu, high waist gitu apa gimana? Kalau harinya pakainya seperti ini juga Kak. Oh emang kamu sukanya begitu? Iya.
Oh, kalau di pinggang gitu nggak suka? Di pinggang di bawahin maksudnya. Iya. Nanti kurang jarang pakai yang style seperti Jadi itu. kamu hari-hari selalu rapi begini? Iya. Oke. Oh wow. To be honest, I like your look. Aku suka kulit kamu yang gelap, aku suka rambut kamu yang keriting. Kita butuh lebih banyak role model di negara ini yang menunjukkan ya keberagaman negara ini. Dan orang Indonesia ya sangat beragam. So I love your look. Buat aku sih nggak masalah look ini untuk sekarang. Nanti kalau Kak Igun mau makeover kamu itu masalah nanti. Siap. Ya? Iya. Oke. Thank you Suzy. Thank you. Terima kasih Kak Radit, Cinta Laura, Om Deddy, Kak Ivan Gunawan. Izin tadi gimana? Mungkin bisa geser ke sini sedikit kali ya. Izin tadi tampil dan dapat komentar dari geser ke sini nih biar Iya, boleh. dapat komentar dari para juri. Seperti apa tadi? Jadi tadi mungkin ada komentarnya kurang ini, tapi itu buat motivasi aku depannya. Jadi nggak boleh bawa mudian di panggung, jadi kamu harus sudah siap, harus memberikan yang terbaik gitu. Tadi di sini sih di stylenya kayak ikat pinggangnya emang salahnya di atas gitu, emang seperti itu juga. Sampai nanyain juga, iya diulas juga kalung ini, rantai kalung juga dari mama tadi. Komentar siapa yang paling ngena di hati kamu dan jadiin pelajaran? Kalau aku sih komentar dari Kak Cinta Laura ya, tadi dia juga musisi juga mungkin bisa ngasih masukan ke aku. Jadi buat masukan buat kedepannya nanti aku bisa seperti apa buat next kalau insya Allah kalau lolos di IMB nantinya bisa tampil lebih bagus dan udah ngilangin yang kritik-kritik yang tadi, kritik-kritik yang membangun menurut aku gitu. Tampil sendiri. Tampil sendiri, tapi nanti kostumnya gede. Aku kemarin sampai itu di bagasinya tuh sampai hampir ini full. Itu segede itu. Wow, biasa itu lihat dong, ada box sebesar itu. Nah, itu dia yang akan ditampilkan di depan juri ya. Benar. Kasih bocoran dong, itu isinya apa? Itu isinya kostum yang pasti dan juga properti. Propertinya adalah aku kasih kisi-kisinya. Kisi-kisinya adalah salah satu tarian yang terkenal di Bali. Tuh, kakaknya sering ke Bali juga kan? Belum. Nah, oke nanti pulang ke Bali sama aku ya kak. Oke, boleh. Udah kelihatan nih. Udah kelihatan. Udah kelihatan. Ini lagi nyiapin apa nih mas? Ini lagi nyiapin bunga. Jadi ini untuk nanti aku taburin di akhir tarian. Jadi kalau teman-teman pernah nonton tarian pendet, nah ini dia nih. Jadi nanti kita taburin artinya kita menyambut tamu dengan kebaikan gitu. Ini kita hias dulu. Bunga asli. Bunga asli, bunga ini. Nih, bunga asli. Nyiapinnya berapa lama nih untuk ngebawa ini, packing segala macam tuh? Kalau packingnya dari Bali ya, aku juga kerjasama juga sama desainer Bali, Kak Inggi Kendran, itu desainer muda juga, itu bantuin aku untuk konsep kostumnya, konsep kostum tarian barong, ya aku bilang nih sekarang tariannya. Jadi nanti akan ada tarian barong, terus aku mix juga nanti ada tarian topeng, aku memainkan topeng juga, jadi di akhir dengan menaburkan bunga gitu. Nah kalau makeup sendiri aku makeup sendiri. Aku sendirian, iya. Aku sendirian makeupnya. Nah ini tinggal isi lipstick aja. Tadi aku makeup sendiri. Ya telat sih datangnya. Jadi nggak bisa lihat dong. Atau diulang aja kali? Oh boleh. Aku tinggal tambah-tambahin aja touch up gitu. Ini soalnya udah lumayan lama dari tadi makeupnya gitu. Ada yang ditambahin lagi nggak? Ada, nanti aku tinggal tambahin lipstick sama touch up ini aja. Karena kalau tarian Bali itu identik dengan make up yang bold, yang ini make up pakemnya, jadi harus ada warna kuning, merah, sama biru. Sendiri. Kalau boleh tahu berarti berapa sih semua total yang akan dikenakan? Aduh berapa ya? Aku nggak tahu. Pokoknya intinya berat gitu. Seperti berat beban kehidupan. Oke, selamat bersiap-siap. Oke. Semoga nggak layu. Enggak sih, ini aku kebetulan aku punya teman di Bali, teman penari Bali juga di Jakarta. Aku minta tolong untuk dicarikan kembang-kembang. Jadi nggak bawa dari Bali. Enggak dong. Kirain kan dari Bali semuanya harus dari Bali. Enggak. Arasi
selalu seneng kalau ada talent yang datang ke sini membawa budaya Indonesia dan melestarikannya melalui tarian atau nyanyian atau apapun itu. Cause it was beautiful, tapi tidak terasa unik atau spesial di mata aku. Bukan berarti kamu nggak berbakat, but I didn't see something different in your performance. Malah saya ngerti kok maksud kamu adalah menghadirkan pembedanya itu dengan menggabungkan semuanya kan. Iya, dan Iya. tadi juga di tengah-tengah ada perbedaan, aku menarikan dua gender, ada laki-laki dan juga perempuan. Oh, dengan tari topeng Iya, tadi. menarikan topeng itu, dan itu kesenian cross gender juga Kak, Oh lintas. iya, ya saya paham sih apa yang coba kamu lakuin sih. Tapi mungkin maksudnya adalah gimana caranya biar lebih beda lagi aja gitu. Tapi saya mengerti dan saya senang kok tadi nonton. Iya. Terima kasih. Thank you Arjun. Terima kasih semuanya. Arjun, gimana mungkin bisa geser ke sini Oke, sedikit? siap. Oke, tadi gimana tampil di depan para juri? Apa komentarnya? Komentarnya mereka seneng, tapi masih ada PR banget buat Ajun. Mereka pengen apa sih yang menjadi pembeda Ajun dari penari-penari Bali lainnya. Itu yang Ajun harus gali lagi kalau misalnya diberikan kesempatan untuk lanjut lagi gitu. Tadi mungkin kalau lebih spesifiknya komentar siapa sih yang mungkin kayak kamu inget-inget nih, jadi keingetan tadi. Iya, sebenarnya tadi yang paling Ajun ingat itu adalah komen dari Kak Cinta. Jadi kebetulan Kak Cinta tahu Ajun dulu sering dibully. Jadi tadi kayak nginget lagi zaman dulu gitu. Ditanya kenapa sih kamu dibully gitu. Jadi karena Ajun dulu dijauhin sama teman-teman sebaya gitu. Entah karena apa gitu, tapi Ajun juga punya pemikiran bahwa mungkin karena Ajun memilih sebagai seorang penari, mungkin mereka beranggapan apa sih cowok jadi penari gitu, mungkin itu yang menjadi pemikiran mereka kenapa mereka ngebully aku. Jadi tadi diingat itu, jadi agak sedikit terharu juga tadi gitu. Jadi aku menjawab dengan aku ikut Indonesia Mencari Bakat ini, aku bisa buktikan kepada teman-teman semuanya yang udah ngebully aku bahwa aku itu bisa berprestasi dan bisa membanggakan Bali dan juga bisa melestarikan seni budaya yang ada di Indonesia. Zizin udah tampil, Arjuna pun juga udah tampil. Selanjutnya ada Malik Cim yang akan menunjukkan aksi sulapnya di depan juri. Kira-kira aksi sulap Malik Cim bisa mencuri perhatian keempat juri dan akhirnya meloloskan Malik Cim ke babak selanjutnya nggak iya, Insertizen? Perkenalkan, saya adalah Malik Cim. Saya adalah seorang mentalis yang berasal dari kota Bengkulu. Dan Malik Cim akan mengajak Master Dedi untuk bermain sulap dengannya. Jadi penasaran nih pemirsa. Oke, boleh dipegang dulu Mas. Oke, saya pinjam dulu. Saya akan tunjukkan dan Master menuliskan 4125. Dan bisa jadi angka yang Master tulis adalah kode dari Kamu umur berapa dulu? Oke, saya kurang lebih umur sekitar 25 Kamu tahun. ya ginilah 19
stand up comedy, kalau mereka tampil di panggung, saking mereka ngafal materinya, yang terjadi di atas panggung tuh mereka lupa untuk bersenang-senang dan menampilkan itu kepada yang nonton. Sehingga di atas panggung tuh yang mereka pikirnya cuma materinya aja. Dan terasa seperti robot gitu loh. Ngomongnya ada jeda-jeda yang canggung, terbata-bata. Itu yang saya lihat tadi pas di depan kamu ini. Kalau aku sih, kamu berada di sebelah master, kamu nggak kelihatan nervousnya, buat aku itu bagus loh. Karena master itu, dia itu kan kalau suka mengintimidasi lawannya gitu kan. Oke, thank you so much. Terima kasih Kak Thank Ivan. you. Thank you. Gimana penampilannya? Boleh geser ke sini kali ya. Oke. Tadi gimana setelah tampil? Ya saya sudah memberikan yang terbaik lah ya. Kalaupun memang masih ada sesuatu hal yang miss ataupun kurang, ya sewajar saja ya, karena saya baru pertama kali di depan panggung bermain berdua sama Master Dedi. Oh gitu. Ya. Tadi kalau boleh tahu komentar siapa sih yang paling mungkin kayak kena banget ke kamu? Sebenarnya semua komentar positif semua, karena di situ kan bukan hanya sekedar mengomentari tapi juga ada saran, dan saran itu yang akan kita ambil untuk menjadi sebuah pembelajaran kita atau bekal kita nanti. Yang kalau ditanya paling berkesan, semuanya berkesan. Gitu. Jadi ada sedikit miss property aja ya, yang harusnya saya bisa buka gembok itu dengan mudah ya, tapi ada sedikit miss ketika barnya sudah pas, cuman ya tidak, agak sulit sedikit ngebukanya, jadi agak memakan beberapa detik untuk membuka itu tadi. Mau komentar dia secara langsung tadi? Betul. Mungkin akan banyak persepsi yang bertanya kenapa harus DC yang maju ke depan yang untuk yang saya panggil kan, bukan juri yang lain. Dikarenakan ada somehow ya yang kira-kira itu hanya bisa dimengerti oleh sama-sama mentalis aja. Seperti itu. Kalaupun saya menggunakan juri lain bisa, cuman dengan konsep ataupun permainan yang akan berbeda nanti atau next selanjutnya pasti saya akan pakai juri yang lain.